Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me as your English teacher, with Mr. Bagus. It's been a long time that I haven't made such a video because of this pandemic, and thanks God that now I am on a good condition. Okay, let's start. Today we are talking about application letter. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya surat lamaran kerja, application letter. Lanjut. Contoh, example of application letter. You can see, bisa kamu lihat, ada Rian Pranowo. Jadi Rian Pranowo ini yang menulis suratnya. Alamat lengkapnya Jalan Menteng, kotanya Bogor, kode posnya 16132. Di bawahnya ada tanggal. Ini tanggal pada saat dia menulis surat lamaran kerja ini. Antara tanggal dengan iklan, kalau bisa jangan berbeda terlalu jauh. Jadi if it possible, jika memungkinkan, try to find a job vacancy. Coba kamu cari lamaran kerja atau lowongan pekerjaan yang pada hari yang sama menulisnya. Jadi jangan sampai selisih 1 minggu atau mungkin 1 bulan. Karena surat lamaran kerja itu sifatnya harus fresh. Jadi maksudnya fresh ini adalah pada saat hari itu juga lowongan pekerjaan dikeluarkan, seperti itu. Di sini ada nama yang dituju. It is addressee. Nama yang dituju, ada nama lengkapnya, posisi jabatannya, kemudian nama perusahaannya, ada alamat lengkapnya. Di sini ada salutation, dan di sini ada introductory, ada isi surat, body atau content of the letter, closure, paragraf penutup, salam penutup, tanda tangan, nama, dan seterusnya. Nanti akan jelaskan lebih jauh. Berikutnya ada contoh dari job vacancy, lowongan pekerjaan. Jadi harus bisa membedakan, ada application letter, ini surat lamaran pekerjaannya, job vacancy, lowongan pekerjaannya. In this case, dalam hal ini I use for PLN as electricity government. Jadi saya gunakan PLN. Bisa kamu lihat di sini. Jadi ada tanggalnya, ada alamat websitenya. Di sini tidak ada nama orang yang dituju, Pak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Ada websitenya. Nanti bisa diisikan websitenya saja. Lanjut. Yang perlu kamu pegang, kamu jadikan acuan. Application letter should be brief. Jadi surat lamaran pekerjaan harus jelas, brief. No more than, tidak lebih dari 1 halaman panjangnya. Tidak ada surat lamaran pekerjaan itu lebih dari 1 halaman. Jadi maksimal 1 halaman dan itu pun tidak penuh. Seperti itu. Lanjut, it should be easy, dan itu seharusnya mudah untuk dibaca dan diikuti. Jadi kalau membuat surat lamaran pekerjaan harus sifatnya to the point, langsung ke pokok permasalahannya, tidak terlalu kemana-mana, seperti itu. Ya, the structure of an application letter, susunannya, formatnya membuat sebuah surat lamaran kerja. Nah, ini ada there,
consists of 10 point, ada 10 poin yang harus kamu pahami. Lanjut. And there are the explanation, dan ini adalah penjelasannya. First, yang pertama adalah address, nomor 1, poin 1, yang mana letaknya somewhere, di suatu tempat dimanapun, pokoknya ada di atas, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri dari sisi kanan tanganmu. Jadi maksudnya bisa sebelah kanan, atas pojok, bisa sebelah kiri, atas pojok. Yang mana isinya, namanya alamat, berupa datamu, your data, atau your address, data si penulis alamat lengkap. Tadi alamat lengkap RT, RW, nomor bangunan, rumahnya nomor berapa, kemudian alamat kode posnya berapa, kotanya apa, kemudian ada email, bisa kamu berikan emailmu. Email sifatnya optional, pilihan, bisa ada, bisa tidak. Tapi namanya tahun ini, this year, nobody don't have an email address. Tidak ada orang yang tidak punya alamat email. Kemudian nomor telepon. Lanjut. Second poin yang kedua ada date, tanggal di mana kamu menulis surat tersebut. Sekali lagi bisa kamu lihat, ini contoh yang namanya lowongan, tidak ada yang sifatnya 1 bulan, paling lama 1 minggu. Di sini Februari, di sini bulan 1 Januari. Jadi lowongannya muncul bulan Januari, dia menulis suratnya Februari. Nah, ini sudah ketahuan bahwa si pencari kerja tidak membutuhkan pekerjaan. Seperti itu. Format menulis tanggalnya ada tanggal, bulan, sama tahun. Alamat yang dituju, adresi. Mengikuti ini, letaknya harus ada di sebelah kiri. Dan pastikan kamu include memasukkan semua data. Jika nanti di lowongan pekerjaannya itu ada nama yang ditujukan kepada siapa, kamu tuliskan namanya. Jika cowok Mister, jika cewek Mrs. Kemudian tuan dan nyonya tadi jabatannya sebagai apa? HRD, Personnel Manager, Manager, atau CEO. Kemudian nama perusahaannya, kode posnya, kotanya. Dan apabila ada websitenya, kamu masukkan websitenya juga. Seperti contoh pada sebelumnya, saya kembali dulu. Mohon maaf. Langsung saja. Jadi untuk contoh yang tadi sebelumnya, Pak, apabila di alamat tersebut, di lowongan pekerjaan tersebut tidak ada alamat lengkap, Pak, karena kita mendapatkannya melalui internet, maka dari itu kamu cukup tuliskan saja to HRD, kemudian di bawahnya nama perusahaannya, kemudian di bawahnya kamu tuliskan alamat websitenya. Jadi saya ulangi, jika tidak ada data lengkap, kamu tuliskan di sini di poin yang ketiga, to, kemudian di bawahnya HRD, kemudian nama perusahaannya apa, kemudian di bawahnya kamu isikan alamat websitenya. Seperti tadi PLN,
www.pln.go.id. Seperti itu. Lanjut, poin 4, salutation. Nah, jika kamu tahu orangnya atau tahu nama orangnya, jika Bambang misalnya kan namanya cowok, otomatis dia cowok ya. Jadi Dear Mr. Bambang. Jika namanya itu adalah Sri, otomatis Sri kan nama cewek. Jadi nanti di sini Dear Mrs. Jadi di sini kebetulan David Lee, maka dia menulisnya Dear Mr. Lee. Pak, mengapa kok Kak Mr. David, Pak? Karena dalam bahasa Inggris kebiasaan yang digunakan atau yang ditulis adalah surname, nama belakang atau nama keluarga. Lee-nya tulis, bukan David. Jadi kebalikan dengan Indonesia. Karena kita menggunakan bahasa Inggris, otomatis kita mengadopsi yang bahasa Inggris. Jadi Dear Mr. Lee, bukan Dear Mr. David. Seperti itu. Kemudian, tetapi if you don't know, jika kamu tidak tahu apakah dia cowok atau cewek, seperti tadi contoh kasus alamatnya mendapatkan dari website, tidak tahu itu pemiliknya, manajernya, HRD-nya cowok atau cewek, bisa kamu tuliskan ini, Dear Sir or Madam. Lanjut. Berikutnya adalah poin 5. Poin 5 di sini bisa dimunculkan, bisa tidak. Nanti ikut yang introductory. Tapi dalam ini contoh ini dia dimunculkan sendiri dia setelah salutation. Jadi posisi pekerjaan yang akan kamu lamar posisinya sebagai apa? Kamu tuliskan, write down your position you want to apply. Lanjut. Paragraf pembuka, write your aim, write the application letter. Tuliskan tujuanmu menulis sebuah surat lamaran kerja. Langsung to the point. Seperti judul di sini, I write in response. Aku nulis untuk merespon, menanggapi iklan yang ada di koran South China Morning pada tanggal ini. Jadi di sini kamu tuliskan where you get the vacancy information, di mana kamu mendapatkan informasi lowongan pekerjaannya. Jika itu ada di surat kabar, kamu tuliskan tanggal dan nama surat kabarnya apa. Jika kamu dari internet, kamu tuliskan internetnya, websitenya apa. Di iklan in www atau http://www bla 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 bla. Kemudian mendapatkannya atau membuka websitenya, tanggal atau bulannya bulan apa, lengkap ya. Seperti itu. Atau jika mendapatkan lowongannya dari teman, Pak. Kebetulan temannya bekerja di situ. Kamu tuliskan respond to your advertisement, ditambah di sini that I got from one of your employee. Saya dapatkan dari salah satu pegawaimu. Name, namanya siapa? Seperti itu. Kemudian inviting application, jadi melamar posisi sebagai ini accounting department. Sama dengan yang di poin 5, dimunculkan lagi di poin 6. Seperti itu. Lanjut. Sekarang yang poin 7, ini yang penting. Body atau isi dari surat lamaran pekerjaan. Write your last educational background. Tulis atau ketik latar belakang pendidikan kamu yang terakhir ya, atau yang terbaru. Dalam hal ini vocational school atau vocation bukan vacation, vocation atau vocational high school, SMK.
Kalau SMA, senior high school. And summarize. Kemudian yang berikutnya kamu rangkum pengalaman kerja. SMK kan belum bekerja, Pak. Berarti PSG atau magang. Kamu tuliskan selama PSG di PT ini, di bengkel ini, ilmu yang saya dapatkan adalah apa? Dari yang sebelumnya tidak bisa mengoperasikan mesin bubut, akhirnya bisa mengoperasikan mesin bubut dan seterusnya dan seterusnya. Jadi merangkum ya. Dalam hal ini berarti menggunakan tesisnya adalah simple past. Tetapi untuk menyampaikan informasinya, jadi kombinasi antara simple present dengan simple past. Simple past menceritakan kejadian atau peristiwa di waktu lampau. Jika simple present menceritakan kejadian sekarang, seperti itu. Beside that, selain itu, you must add, kamu juga harus menambahkan beberapa kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Bisa Office, Excel, PowerPoint, Word, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya apa? Di sini apabila kamu melamar sebuah pekerjaan, if you apply for a job which is yang mana don't match with your last educational background. Jika kamu melamar sebuah pekerjaan yang mana tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikanmu yang terakhir. For example, contohnya di sini kamu mesin, kamu otomotif, tetapi kamu melamarnya di dunia penjualan. Atau dalam hal ini saya ambil contoh misalnya selling produk, menjual produk. Seperti Alfamart atau mungkin Indomaret, Alfamidi. Tidak ada hubungannya dengan las, sama mesin bubut, sama memperbaiki motor atau otomotif. Tapi nanti si HRD-nya atau pemilik perusahaannya akan melihat di sini computer skills. Banyak kita jumpai jurusan lain atau orang bekerja tidak sama dengan latar belakang pendidikan mereka yang terakhir. Kemudian yang terakhir, informasikan juga kepribadianmu yang paling baik. Paling baik. Tidak ada di sini yang tidak ada yang mempunyai kepribadian yang jelek. Pasti ada yang baik. Misalnya honest, jujur, well developed, mudah atau cepat, berkembang, responsible, bertanggung jawab, can work, bisa bekerja dalam tim atau individu. Ini juga akan dilihat sebagai poin tambah. Jadi poin tambahnya komputer sama kepribadian. Untuk kepribadian ini bisa kamu gunakan adjektif, kata sifat. Jangan kamu tuliskan I am a handsome person, jangan, gak penting itu. Jadi kalau bisa yang poin 7 ini, tunjukkan apa yang bisa kamu jual kepada perusahaan tersebut. Dan tentu saja yang sesuai dengan kualifikasi lowongan yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lowongannya adalah minimal S1 atau D3, kemudian kamu melamar di perusahaan tersebut, otomatis kamu ditolak. Mengapa? Karena kamu hanya sampai SMK saja. Jadi harus sesuai untuk lowongan pekerjaannya. Jadi dalam hal ini nanti akan saya lihat about your job vacancy. Jadi saya akan melihat lowongan pekerjaanmu apakah sesuai apakah tidak. Jika tidak sesuai akan saya suruh mencari lagi yang sesuai
dengan kualifikasi kalian. Lanjut. Closer di sini adalah salam penutup. Ini I enclose, saya melampirkan resume dengan detail dari kepribadianku secara khusus. Di sini closer sifatnya adalah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada, jika tadi dalam hal ini jika Mr. Lee berarti him, jika cewek berarti her. Jadi mengucapkan terima kasih kepada dia bahwa telah membaca surat lamaran pekerjaanmu. Jadi ucapan terima kasih dulu. Kemudian setelah ucapan terima kasih, kamu ceritakan kepada dia bahwa kamu benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Ini, I should be very grateful. Aku akan sangat bersyukur jika kamu bisa menerimaku dalam sebuah wawancara pekerjaan, sehingga aku bisa menjelaskan kualifikasiku secara utuh, secara penuh, secara jelas juga bisa. Jadi di sini intinya bagaimana caranya besar harapanmu untuk dapat diterima di perusahaan tersebut melalui wawancara dulu, kemudian tes, dan kemudian training dan menjadi pegawai, seperti itu. Berikutnya poin yang 9, closing, salam penutup. Bisa ditulis your sincerely, your faithfully, best regard juga bisa. Kemudian kamu kasih tanda tanganmu yang bagus, yang baik, jangan asal tanda tangan, dan nama lengkapmu. Oke. Jika ada lulusan S1, kamu tulis S1 jurusan apa. Jika bahasa berarti SS. Seperti itu. Jika SMK belum ada jabatannya, tidak usah. Title di sini sifatnya melihat dari jabat lulusan atau pendidikan terakhir kalian. Next, yang berikutnya enclose. Ini adalah lampiran, dimana dalam melamar sebuah pekerjaan, yang pertama surat lamaran pekerjaan, yang berikutnya lampiran yang kedua CV, ya. Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, nama, alamat lengkap, kemudian educational background, dan seterusnya. Dokumen pendukung. Di sini lampirannya tadi ada fotokopi KTP, ijazah, dan sertifikat pendukung. Ada mungkin LSP, mungkin ada sertifikat selama PSG nilainya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Setelah melihat dan memahami materi, you can practice writing your own application letter. Jadi di sini this is your assignment, your third assignment adalah tugasmu yang ketiga. Kamu membuat sebuah surat lamaran pekerjaan lengkap dari lowongan pekerjaan sudah kamu cari. Nah, lowongannya bisa dari yang kecil-kecil yang di surat kabar itu, bisa juga yang besar. Jadi kamu cari, atau juga bisa melalui internet. Jadi kamu cari yang sesuai dengan jurusanmu. Minimal ada persyaratan yang minimal SMA sederajat, boleh silakan. Pak SMA Pak, SMA sama dengan SMK Mas. Jadi ya kalau notok tidak ada, bisa kamu cari yang minimal SMA sederajat. Nah, jika sudah di sini, nah ini adalah macam-macam pekerjaan. Ada dokter, perawat, arsitek, tukang, bank, teller mungkin, ada koki,
dan seterusnya, ada guru dan seterusnya. Hope after we graduate, jadi saya berharap setelah kita lulus nanti kita bisa mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih baik. Amin. Ingat slogannya, no pain, no gain. Okay, I think that's all from me. And I hope that you can understand the material well. If you find difficulty, you can message me. Okay, thank you and be healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.